Anda kembali menyaksikan Food Agri Outlook 2023 masih bersama saya Syafina Nasyar. Saya akan kembali melanjutkan diskusi dari Ibu Is. Bu Is, untuk beberapa daerah yang mungkin jauh dengan laut, katakanlah di daerah pegunungan, harga ikan-ikanan, udang, cumi itu cenderung lebih tinggi. Sehingga para konsumen akhirnya akan cenderung memilih protein yang lain. Walaupun sebenarnya jika dibandingkan dengan kota ataupun pinggir laut, perbedaan harganya mungkin tidak begitu signifikan. Nah, apa yang akan dilakukan oleh KKP dalam rangka meningkatkan daya saing produk agar bisa merata paling tidak di seluruh kondisi geografis ini, Bu? Mbak Syas, kalau kita bicara tentang harga, tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ya. Kalau dari sisi hulu tadi Pak Coco juga sudah sampaikan, bagaimana kita melakukan efisiensi di biaya produksi, di ongkos-ongkos produksi ya, harga pakannya, BBM-nya mungkin untuk melaut, bagaimana itu yang harus ditekan ya supaya harga tidak tinggi sampai ke konsumen. Namun di sisi hilir ya, ketika ikan itu sudah didaratkan, kemudian sampai ke pemasaran, sampai ke konsumen, itu sangat dipengaruhi oleh tingginya biaya logistik ya. Biaya logistik di sini memang menjadi tantangan kita bersama untuk bagaimana mencari efisiensi di dalam biaya logistik. Kebetulan lagi ya, ikan ini kan juga harus didistribusi dalam kondisi dingin, gitu ya, harus ada simpan dingin. Itu biayanya tentu lebih tinggi daripada produk-produk yang tidak memerlukan sistem rantai dingin. Jadi KKP mengembangkan sistem logistik ikan nasional untuk bisa mentargetkan ada ketersediaan di seluruh pelosok mengenai kebutuhan ikan ini. Nah, di samping itu di dalam program prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan sampai 2024 nanti ada yang namanya pembangunan kampung-kampung perikanan budidaya. Nah, ini juga dilakukan di daerah-daerah pedalaman yang tadi Mbak sampaikan. Nah, itu ada kampung perikanan budidaya, kampung nila, kampung lele, ya, kampung emas, seperti itu untuk bisa memenuhi kebutuhan protein dari ikan di wilayah-wilayah pedalaman. Selain itu pemerintah juga memberikan fasilitasi ya, bantuan-bantuan pemerintah seperti budidaya. Tadi disampaikan Pak Ferdinand ada bioflok untuk lele, untuk nila, kemudian sarana pemasaran yang berpendingin untuk mendistribusikan ke wilayah-wilayah pedalaman, juga untuk sarana penyimpanan seperti freezer seperti itu, dan juga memberikan pelatihan-pelatihan yang saya tadi sampaikan kepada masyarakat untuk bisa mengolah ikan ya sehingga bisa dikonsumsi sampai ke wilayah-wilayah pelosok. Oke, jadi ada logistik ikan nasional, bahkan ada juga kegiatan perkampungan kampung budidaya dalam rangka mengembangkan bisnis budidaya perikanan. Ya. Itu adakah spesifik area khusus kah, Bu, atau sebenarnya semua area bisa, termasuk kota-kota besar? Bisa, Mbak. Jadi kampung-kampung perikanan budidaya yang kita bangun itu berbasis komoditas unggulannya. Ya, kalau di wilayah itu memang banyak lele, kita jadikan dia kampung budidaya lele. Itu dibangun hulu hilir. Jadi bagaimana supaya bisa ada scale up dari budidaya itu sendiri. Oke, berarti sesuai dengan apa yang menjadi ikan apa yang paling banyak di sana dilakukan di sana, disesuaikan dengan lokasinya ya Bu ya. Baik, saya ingin ke Pak Coco. Pak Coco, banyak sekali upaya yang sebenarnya sudah dilakukan oleh pemerintah. Sebagai pelaku usaha Pak, apalagi kira-kira jika introspeksi diri, apalagi yang harus dilakukan agar bisa meningkatkan daya saing produk udang Pak, terutama dari segi harga dan agar bisa meraih target global yang jauh lebih luas lagi Pak? Iya, jadi kuncinya memang ada pada pemerintah. Apabila pemerintah sudah punya satu visi bahwa kita harus menang di udang, maka kita memerlukan kemudahan dari pemerintah. Yang sederhana adalah insentif fiskal, kemudian perizinan yang tidak berdampak pidana, serta denda yang miliar-miliaran. Coba dihilangkan seperti ini. Maka kalau sudah dihilangkan yang mengerikan-mengerikan ini, kita bisa fokus untuk mengejar margin yang kecil-kecil tapi banyak. Kalau sekarang ini harga udang kecil itu memang lebih menarik ya daripada udang besar, maka kenapa kita tidak memproduksi udang yang kecil? Karena waktu pemeliharaannya singkat, sehingga dalam setahun kita bisa dari 2 kali setahun panen bisa 5 kali setahun panennya. Sehingga contoh sederhana ya,
untuk ukuran 25 gram kita bisa menghasilkan 30 ton per hektar. Panen 2 kali setahun, berarti kan 60 ton. Akan kalah dengan udang yang harganya sedikit lebih murah, ukurannya 10 gram, 30 ton juga, tapi 5 kali setahun. Jadi kita menghasilkan 150 ton setahun dibandingkan dengan 60 ton. Maka kita akan mudah memasarkan dengan biaya yang rendah karena dan sering gitu. Sehingga kita menang. Nggak apa-apa harga murah, tapi jumlahnya banyak, untungnya sama banyaknya. Kemudian kembali kita menghimbau pemerintah, siapa negara saingan kita? Kita sebut Vietnam yang terdekat. Kemudian India dan Ekuador. Intip peraturan-peraturan apa yang mereka lakukan. Tiru saja peraturan-peraturan kemudahan mereka yang mereka lakukan. Kalau bisa lebih bagus dari mereka, gitu. Maka kita akan melejit dengan sendirinya. Contoh yang paling sederhana adalah insentif bagi restoran Indonesia, restoran seafood Indonesia menggunakan modal Indonesia dikerjakan di luar negeri. Harusnya bunganya selama 5 tahun harusnya 0 gitu ya, sampai kuat gitu. Maka dia akan mengimpor produk dari kita. Contohnya Vietnam. Vietnam banyak sekali importir negaranya berada di negara-negara lain. Sehingga pemasarannya mudah sekali. Ini yang kita maksudkan. Kemudian bagi kami juga sebaiknya memang kita sudah melakukan masukan akan revisi peraturan Menteri nomor 51 tahun 2021 melalui masukan-masukan dari seluruh pengusaha. Kalau itu segera direvisi, maka yang saya sebutkan tadi di atas itu kita akan lebih mudah dan kita bisa fokus untuk memproduksi Baik, udang-udang Pak Coco. kecil. Gitu. Baik insentif fiskal, lalu penghilangan denda-denda yang menakutkan menurut Pak Coco dan juga Ya. revisi Permen nomor 51 tahun 2021. Baik, terima kasih Pak Coco. Saya ingin ke Pak Freddy. Pak Freddy, jadi ke depannya Pak, riset apa lagi yang akan dilakukan baik dari hilir ataupun dari hulu untuk bisa meningkatkan industri udang? Apa saja yang akan direkomendasikan ke depannya Pak? Iya, baik. Tentu saja yang pertama di produk itu adalah satu proses dari budidaya, sehingga teknologi media budidaya ini juga harus kita kembangkan supaya efisien dan efektif dan dalam untuk kualitas dan percepatan pertumbuhan. Yang kedua tentu saja yang tidak kalah penting adalah untuk menghasilkan benih yang berkualitas. Ini kualitas benih akan sangat menentukan produk si perikanan udang ini berkualitas atau tidak. Sehingga aspek riset-riset yang terkait dengan genetik, yang terkait dengan produk benih ini perlu kita tingkatkan di sini. Nah, yang tentu yang kedua, yang berikutnya adalah kualitas pakan ininya. Riset pakan ini sebenarnya sudah sangat progres ya di FPK. Cuma sayang riset kami ini tidak mampu menembus pada industri pakan. Nah, kalau itu bisa dimanfaatkan, ini juga salah satu untuk meningkatkan kualitas dari udang. Parasit, penyakit itu juga menjadi masalah ininya. Sehingga dari aspek genetik maupun pengobatan penyakit pada udang dewasa pun juga saat ini juga sangat diperlukan dalam riset itu. Pertumbuhan juga sangat penting untuk mengejar skala produksi yang besar dan cepat, dan kualitas daging ini juga sangat penting itunya. Kualitas daging kita juga salah satu indikator standar di dalam ekspor udang. Seringkali kita terkendala dalam kualitas di dagingnya, sehingga ketika beberapa produksi atau ekspor kita terkendala pada kualitas daging udang kita itu. Dan tentu yang terkait kajian-kajian yang non teknis ini terkait dengan penyediaan ikan segar, ini juga sangat penting sekali. Dan terakhir adalah konsep blue economy research ininya dalam industri
udang ini sangat penting. Saat ini kita sedang gencarkan itu konsep, di mana konsep ini adalah memanfaatkan seluruh komponen dari udang itu sendiri. Jadi tidak ada tersisa. Ini adalah konsep zero waste. Ininya, kalau kita membutuhkan dagingnya, dari kulitnya itu juga bermanfaat, ininya mengandung citosan gitu ya. Beberapa kulit ikan saat ini juga kita sudah kembangkan untuk produksi kolagen ininya. Tulang pun juga kita manfaatkan, sehingga konsep blue economy di dalam industri perikanan itu ke depan kita tidak meninggalkan limbah gitu. Iya. Itu Mbak Safina. Baik, blue economy ini adalah bahasa baru yang juga saya baru dengar. Ini menarik sekali untuk bisa dikembangkan Ibu ke depannya. Jadi apalagi Bu ke depannya yang akan dilakukan sebagai penutup diskusi kita ini? Apakah blue economy ini akan juga digencarkan di tahun-tahun yang akan datang Bu? Iya, benar sekali Mbak. Di Kementerian Kelautan dan Perikanan, prioritas kebijakannya adalah semuanya berbasis blue economy. Mulai dari perluasan kawasan konservasi, penangkapan ikan secara terukur berbasis kuota, kemudian pengembangan perikanan budidaya, nih ya, baik di laut, di pesisir, di perairan tawar itu juga yang berkelanjutan. Kemudian pengelolaan dan pengawasan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan yang terakhir mengenai pembersihan sampah plastik di laut dengan partisipasi nelayan. Ini semua adalah blue economy. Untuk tadi budidaya yang disampaikan Pak Ferdinand itu betul, ya. Jadi semua produksi tidak ada zero waste. Ini pun yang lagi kita kembangkan. Untuk itu perlu kita bersama-sama membangun kolaborasi, ya. Pentahelix, baik itu pemerintah, pusat, daerah, kemudian para pelaku usaha, masyarakat, akademisi, dan juga dengan media. Oke. Baik, kalau gitu terima kasih banyak Pak Coco, Pak Ferdi, dan juga Ibu Is sudah bergabung bersama kami. Tentunya kita berharap industri perikanan bisa makin berkembang, makin banyak orang gemar makan ikan, hasil-hasil laut, dan juga blue economy ini bisa terus diterapkan ke depannya. Sehingga tidak ada lagi hal-hal yang terbuang dari ikan ataupun udang ataupun hasil tangkapan laut di tanah air. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sehat dan sukses selalu. Terima kasih Bu Is, sehat dan sukses selalu untuk Ibu.